Nah, kita tahu kita coba aproksimasi luas lingkaran dengan segi 5 dan ternyata aproksimasi itu maksudnya didekati ya, dihampiri, maksudnya kira-kira lah gitu, kira-kira mendekati. Nah, ini lebih bagus nih karena sisaannya itu dikit, walaupun ada banyak daerah tapi dikit. Dikit. Dan terus sampai misalnya segi 5 kayaknya nggak cukup, segi 6 kayaknya cuma nambah signifikan. Kita bikin misalnya segi 10, terus mungkin perkembangan teknologi segi 100 dan seterusnya. Jadi menghitung luas daerah lingkaran itu menjadi limit n menuju tak hingga dari luas segi n. Jadi semakin besar n-nya, luas lingkarannya semakin bagus karena daerah yang tersisanya semakin. Artinya kita melakukan partisi gitu. Dan kalau misalnya kita udah punya segi n, misalnya segi 6. Segi 6 tuh gimana? Segi 6 tuh gitu. Nah ya, segi 6 tuh kita bisa pecahkan jadi segitiga. Nih, misalnya gini, gini, gini. Ya, walaupun ini nggak precise kayak gitu-gitu. Segi 7 juga sama. Kita bisa pecah dari segitiga-segitiga. Gitu. Intinya kita bisa pecah bangunan segi N ini jadi bangunan-bangunan lain yang kita tahu luasnya. Nah, itulah ide dari integral sebetulnya. Gimana kita melakukan partisi. Partisi itu artinya pemisahan gitu ya. Untuk menentukan luas daerah. Gitu. Jadi, secara geometri ya, integral secara geometri itu berarti ini. Kalau kita misalnya punya ini X, ini fx, terus kita ada misalnya daerah kayak gini nih fx gitu ya. Sorry, ini harusnya ini sumbu y fx. Nah, terus misalnya kita mau menghitung luas daerah dari sini sampai sini, A sampai B. Nah, yang kita lakukan apa sebenarnya di integral itu? Kita ambil satu partisi misalnya di sini. Tapi partisinya itu kecil banget gitu. Kalau untuk awalnya kita coba potong-potong ini jadi persegi semua. Ini potong, terus ini misalnya potong lagi nanti dapat di sini. Terus ini potong lagi dapat di sini dan seterusnya, ini potong lagi misalnya dapat di sini dan seterusnya. Nanti kan ada daerah-daerah sisa gitu. Nah, ini misalnya lebarnya sama delta x gitu. Nah, tugas integral itu adalah atau melakukan integral itu artinya kita ambil delta x tadi tapi dia tipis banget. Delta x-nya menuju 0. Artinya dia tuh hampir mirip jadi satu garis. Jadi dari satu daerah kita ambil garis-garis di sini gitu. Nah, makanya luasnya kalau dia persegi panjang doang, persegi panjang misal kayak gini gitu ya. Luasnya kan itu ini kan panjangnya segini nih. Panjangnya itu sama dengan si fx-nya. Lebarnya delta x. Berarti ini fx kali delta x. Nah, kalau kita mau total luas seluruh daerahnya, berarti kan kita jumlahin kan, fx1 delta x1 sampai fxn delta xn. Ini kayak, ya misalnya di sini terakhir, ini delta xn, ini fxn gitu ya. Nah, atau kita persingkat pakai notasi sigma, jadi fxi, xi, i-nya sama dengan 1 sampai n. Nah, ini luasnya. Cuma ini nih pasti bakal menyisakan, kalau misalnya kita delta x-nya gede, itu pasti menyisakan sisa kan. Maka delta x-nya harus sekecil mungkin, harus mendekati jadi garis gitu. Biar nggak ada daerah sisa. Makanya dia bakal, ini kalau ini cuma approximate, kalau dia mau precise, hasilnya sangat detail, harusnya nilainya adalah limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta xi. Nah, yang mana ini adalah definisi dari integral fx dx gitu. Karena kalau n yang menuju tak hingga membawa konsekuensi delta x-nya harus kecil banget. Inilah definisi integral. Jadi integral itu buat apa? Secara geometri itu adalah untuk mencari luas di bawah kurva gitu ya. Jadi ini ada kurva luasnya
fx dx integral gitu ya. Misal dari A sampai B, ya udah ini dari A sampai B. Nah, gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Aku lupa. Pokoknya ada yang nanya. Eh, ini adalah apa ya namanya? Konsep integralnya. Dan kenapa aku nggak bawa ke ini kan aku bilang tadi definisi secara geometri. Kenapa nggak dibawa di definisi aljabar? Karena untuk mengetahui definisi aljabar dari integral, definisi yang kalkulusnya gitu ya, yang matematik banget, itu kalian harus belajar namanya teorema fundamental kalkulus, yang mana ini baru dikasih tahu di semester 1 kuliah gitu ya. Nah, Barit tuh baru aku ajarin akhir tahun kemarin buat ujian dia, Barit, Lana, Davina gitu. Aku ajarin kemarin gitu. Jadi ya makanya di SMA tuh kalian pasti dikasih tahu awalnya tuh ini sama langsung rumus saja. Integral x pangkat n dx itu sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, jangan lupa plus c kalau integral nanti tak tentu. Terus n-nya tidak sama dengan min 1 gitu. Nah, ini ya karena untuk menentukan definisi secara aljabarnya susah. Tidak sesederhana kayak turunan gitu. Untuk memperkirakan rumus luas, ya betul. Jadi untuk mencari luas di bawah kurva, nah, lebih tepatnya luas di bawah kurva, atau luas di antara kurva. Nah, kalau di fisika, luas di bawah kurva ini bisa membawa konsekuensi banyak hal, gitu ya. Kalau misalnya kita punya, kalau kecepatan itu kan turunan jarak terhadap waktu ya. Eh, Kalau aku punya V, aku punya T, terus aku punya kurva. Nah, luas di bawah kurva ini adalah jadi VDT sama dengan DX. Ini adalah jadi jarak tempuhnya atau perpindahannya gitu ya. Tergantung sih kalau kita mainin vektornya udah jadi perpindahan. Tapi itulah gitu. Dia banyak bawa konsekuensi fisik. Kalau misalnya di ekonomi itu kayaknya bisa menghitung harga gitu ya. Jadi ini harga A, ini harga B gitu ya. Atau banyak lah gitu. Jadi banyak aplikasi dari siapa namanya si ya itu sedikit intro yang agak berat ya buat kali ini. Cuma is oke lah. Tapi kita nggak mau bahas kalkulus, ya mungkin lain kali kita akan coba deep dive ke kalkulus, tapi secara sederhana pengantarnya kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian berniat untuk ke jurusan teknik, skill kalkulusnya harus kuat. Tapi nggak apa-apa, nggak harus di SMA, karena bakal diajarin lagi. Oke, kita mulai dengan membahas soal-soal UTBK saja ya, karena lebih menyenangkan, lebih tidak capek gitu. Dan ini mohon maaf kalau screenshot-annya agak blur karena memang dari sononya begitu, dari kalian. Oke, kita mulai dari soal pertama. Kita punya bilangan asli P bila dibagi 38 sisa X. Bila dibagi 19 sisa Y. X-nya sama dengan Y tambah 19. Maka berapakah nilai P? Gitu ya. Berapa banyak nilai P? Mungkin ya ini sebenarnya sih kalau kalian mau ya kalian bisa apa namanya ya, langsung hitung manual aja. 447 bagi 19 itu berapa gitu. Ini kan 238. Eh ini berarti 6 gitu ya. 67. Nah, kemampuan yang hitung kayak gini tuh akan akan cepat, akan bagus, akan meningkat kalau kalian sering latihan gitu. Kalau kalian sering latihan, ya kurang lebih kayak begitu. Bentar, ini kalau kali 3 27 ya, benar. Ini 3 57 10, ini sisa 10. Nah, kalau 447 bagi 38 ya, ini harusnya sisanya 38, ini 67. Bentar, kok 67? Ya benar, 38. 11 ya benar, sisa 9, 2.
Ya, benar. Berarti X sama dengan Y tambah 19 apakah berlaku? Ya tinggal dicek aja ya. 20 X-nya itu berarti yang dibagi 38 berarti 29 sama dengan 10 tambah 19. Nah, ini benar. Berarti opsi ini benar. Berarti opsi ini salah karena ditanya P yang benar berapa gitu ya. Nah, ini tinggal dicek aja sih ke bawah menurutku. Dicek satu-satu. Apakah lama? Harusnya tidak gitu ya. Karena ngitung ini doang. Tapi lagi-lagi syaratnya apa? Syaratnya adalah kalian harus terbiasa untuk menghitung cepat. Dan itu adalah soal jam terbang. Ya, soal jam terbang, eh, ya yang mana itu nggak ada teorinya gitu. 16, terus 453 dibagi 19, itu sisa, bentar, dibagi 38, itu sisa 1, 38, 7, 3, satu lagi, 2, 2, 2. Bentar, 30, 16, naik 1, oh enggak deh, benar 1 doang. 15, 7, 6, 35. Ini enggak memenuhi ya. Ini soalnya sisanya 16, ini sisanya 35. Harusnya tuh 35 kurang, bentar. Bener yang benar, benar. Harusnya 35 kurang 16, 19 ya. Ini berarti benar. Ini benar, ini benar. Berarti 1 tidak mungkin jadi jawaban antara 2, 3, atau 4. Nah, selanjutnya coba 468. 468 dibagi eh dibagi berapa? 19 sama 468 dibagi 38. Ini 2, ini 1 pasti 38, 38. Ini 8, 8. Ini 4, 28. Sorry. 36, 76. Ini sisa 12. 38. 8, 8. Ini juga 76. Sisa 12. Ini tidak memenuhi ya. Berarti ini tidak. Berarti jawabannya tidak mungkin 4 ya. Karena tidak bisa ke 4-4-nya antara 3 atau 2. Nah, tinggal cek yang terakhir. Harusnya sih ini memenuhi ya. Harusnya. Mari kita cek saja. Ini 38, 9, 1. Kalau 5. Kalau 2 segitu. Kalau 3. Kalau 4. 4 itu 76. Ya benar. 76 tambah 19. 5. Oke. 4. 76. 15. Kalau 471 dibagi 19. Bagi 38. Ini 1, 38. Ini 9, 1. Ini juga 76. Kurangi 15. Iya, oke. Oh, berarti ini juga tidak berlaku ya. Juga tidak berlaku, berarti jawabannya adalah C. Ya, ini jawabannya emang cuma benar-benar muli. Sebenarnya mungkin ada ya teori lainnya terkait mana kata-kata dibagi nih, berarti ada teori keterbagian. Cuma ini bukan materi yang umum di SMA. Di Olimpiade itu umum, Olimpiade di SMA, cuma di matematika SMA itu nggak umum. Ya, Aura silakan. Bang, berarti itu harusnya kalau kita bagi 38 aja bisa nggak atau dibagi 19 saja? Karena kan kemungkinannya itu apa yang X itu 19 kali 2. Si 38 ini. Kita 19 bagi kali 2. 38 aja atau kita bagi 19 saja. Gimana tuh nemuin korelasinya kalau emang bisa? Oh, iya, iya. Aku sebenarnya dari awal tuh sempat mikirin kayak gitu ya, cuma aku terlalu malas jujur. Jadi 38 dibagi X, sisa tadi berapa? Sorry, dibagi, oh, salah.
dibagi 38 itu sisa X, P dibagi 19 itu sisa Y gitu kan. Ya sebenarnya ada operasi matematika aljabar, cuma aku juga masih belum kebayang gitu ya. Harusnya ada gimana cara nentuinnya dari keterbagian itu dan nanti dikaitkan sama ini X sama dengan Y tambah 19. Berarti harusnya bisa ya, Bang ya? Harusnya bisa, harusnya bisa. Oke, oke. Oke, sip. Thank you, Aura. Next. Ini geometri. Kita perhatikan gambar. Rasanya. Aduh. Oke, ini kita punya bangun datar seperti pada gambar, dan kita diminta untuk menentukan luas segitiga ABC. Luas yang ini ya. Aku gambar di sini saja ya. Kita ditanya luas yang ini berapa. AB-nya 12. ACD segitiga sama sisi dengan luas 54. Ini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat ya. Sisinya sama. AB-nya 12. Oke. Nah, luas segitiga sama sisi kalau kita pakai aturan sin ya, aturan sinus. Jadi, misalnya ini alfa, sorry. Ini A, ini B, ini sudutnya C gitu ya. Maka luasnya adalah setengah AB sin C. Betul ya? Harusnya betul. Dan untuk apa namanya? Untuk segitiga sama sisi, berarti kita punya A sama dengan B, terus C-nya harusnya 60 derajat gitu. Maka kita bisa dapatkan luas segitiga sama sisi itu adalah setengah kali A kuadrat sin 60 derajat. Tadi luasnya ini ya, 54 akar 3. Setengah dikali A kuadrat dikali sin 60 itu setengah akar 3. Gitu ya. Akar 3-nya bisa kita coret. Terus ininya keluar berarti 108 kali 2216. Ya betul, harusnya ini. Ini tuh 6 pangkat 3 ya. Berarti A-nya 6 pangkat 3 per 2. Nah, dari mana aku tahu ini? Bukan karena aku ngitung pakai kalkulator, karena udah kebiasa aja. Jadi tahu pangkat-pangkat 3. Jadi lagi-lagi ini soal jam terbang ya, teman-teman. Oke. Kita tahu A-nya itu adalah panjang ini atau panjang ini. So, ini berapa? 6 pangkat 3 per 2, atau 6 akar 6 lah ya. 6 akar 6. Ntar aku tulis lagi di sini. Mungkin ada yang bingung. Kalian kalau ada yang bingung langsung ditanya aja ya, teman. Oke, kita dapat 6 akar 6. Kita juga dapat ini 12. Kita ditanya luas segitiga ABC. Oke. Kita bisa cari panjang BC ya. Pakai Pitagoras. Ini dapat sini, terus kita cari Pitagoras. BC kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 6 akar 6 kuadrat. Gitu ya. BC kuadrat tambah 144 sama dengan 21. Ini tadi sudah kita dapat ya. Oke, maka BC kuadratnya sama dengan 216 dikurang 144. Sorry, bukan 8. 16. 6 kurang 4 itu 2. Ini 7. Ya, 72, benar. Berarti BC-nya adalah 6 akar 2. Soalnya ini 36 kali 2 ya. 6 akar 6 ini dari mana tadi? Dari ini. Luas segitiga
luas segitiga sama sisi. Kita tahu luasnya ini, masukin ke sini, gitu ya. Oke, jadi dapat kesimpulannya ini. Hanya 6 akar 6. Ini A, untuk kemudahannya. Berarti BC-nya 6 akar 2, maka luasnya adalah setengah kali AB kali BC. Setengah kali AB itu 12, kali BC itu, 6 akar 2. Ini coret, berarti ini 36 akar 2. Oke, D. Dari persamaan luasnya. Dari sini ya, persamaan yang ini. Apakah bisa dimengerti, teman-teman? Kalau nggak ada, langsung tanya aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja. Bang, eh, setengah, bukan, bukan, bukan. Ini teh aslinya tuh dari sini ya. Eh, dari sini dulu. Oke, aku rapiin ya, Bentar, kita ulang. Tinjau luas segitiga dengan aturan sinus. Ya, ini. Misalnya kita punya A, B nih, A apa ya? Theta lah ya, theta. K luasnya adalah setengah AB sin theta. Untuk segitiga sama sisi, ya, berarti kan A-nya sama dengan B, karena dia sama sisi kan. Bahkan kalau ada C, ya sama dengan C gitu. Cuma C-nya kan nggak kepake. Terus theta-nya sama dengan 60 derajat, gitu ya. Maka luas segitiga sama sisi itu adalah setengah dikali A dikali A dikali sin 60 derajat. Ya. Setengah A kuadrat dikali setengah akar 3 ya. Atau seperempat A kuadrat akar 3. A-nya itu adalah panjang sisinya. Nah, terus dari soal, luas segitiga sama sisi adalah 54 akar 3. Maka 54 akar 3-nya harus sama dengan seperempat A kuadrat akar 3. Nah, ini dicoret-coret gitu ya. Dapat A-nya sama dengan 6 akar 6. Gitu ya. 6 akar 6. Sehingga karena A adalah, bentar, padahal si A ini juga adalah si AC gitu ya. AC. Ya. Terus dari soal, AB sama dengan 12 dan segitiga ABC itu siku-siku. Ya, maka gunakan aturan, aduh sorry makin jelek, Pitagoras. Ya. AC kuadrat berarti ya. Nah, ini berarti atau BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang AB kuadrat sama dengan 6 akar 6 kuadrat kurang 12 kuadrat. 72. Ya udah. BC-nya sama dengan akar, aduh. BC-nya sama dengan
akar 72. 6 akar 2. Gitu ya. Ini lanjut ke sini. Dari sini maka luas segitiga ABC adalah setengah kali AB kali BC ya. Setengah kali 6 akar 2 kali B. Benar kan? Kali BC benar. Kali 12 sama dengan 6 akar. Sorry, bukan 6. 36 akar 2. Nah, beginilah asal muasalnya ya. Kalau mau lebih rapi. Ya, yang ini 6 pangkat 3 per 2 ya. Sama aja sih. Ini ditulisnya juga 6 karena gitu ya. Ini ya versi lebih rapi lah ya. Aku tuh baru ingat kalau aku harus ngajarin. Tadi tuh vibes-nya aku cuma ngerjain. Aku kalau ngerjain kayak yang tadi guys. Jadi apa yang aku pikirin langsung aku tulis. Tapi kalau untuk ngajar kan beda ya. Aku harus mensistematiskan tulisannya. Oke, apakah aman teman-teman? Ada yang mau ditanyakan kah? Kalau tidak kita lanjut ya. Aku asumsikan aman. Eh, wow, ribet sekali nih. Tapi enggak lah, nggak ribet. Ini cuma mengerikan. Aslinya tidak. Oke, let's go. Soal nomor 3. Next. Sebuah bola berada di dalam tabung seperti gambar di atas. Bola tersebut menyinggung alas, atap, dan dinding tabung. Oke. Berarti bolanya itu kayak beneran mepet gitu ya ke semuanya. Nah, sabar. Kita catat dulu poinnya. Bahwa bola menyinggung tabung itu artinya R bola sama dengan R tabung. Ya, untuk kemudian kita tulis R saja ya. Oke. Eh, R bola sama dengan R tabung. Oh, sama ini. Ini nih. Ini kan tinggi tabung. Misalnya T. Terus ini pusat bola. Ini ke sini R. Nah, jadi tinggi tabung itu sama dengan 2 kali jari-jari bola. Gitu ya, sama dengan 2R. Nah, sekarang kita tahu tinjau volume bola. Volume bola itu apa rumusnya teman-teman? 4/3 PR pangkat 3 ya. 4/3 PR pangkat 3. 32 akar 3 Pi sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3. Hmm, eh, 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 ini 8 ya. Ini Pi-nya coret. Berarti 24 akar 3 sama dengan R pangkat 3. Gitu ya. Udah, ini tebak-tebak saja. Bukan tebak-tebak sih. 2 akar 3 itu R. Jadi gini, kenapa bisa kayak gini? Ya, aku coba jelasin ya. 24 akar 3 itu artinya 8 dikali 3 dikali akar 3 ya. 8 itu 2 kali 2 kali 2. 3 itu artinya akar 3 kali akar 3 kali akar 3 lagi. Atau kita kelompokin 2 akar 3 kali 2 akar 3 kali 2 akar 3 ya, sama dengan R pangkat 3. Ya udah, berarti R-nya sama dengan 2 akar 3 toh. Nah, aku harus sambil ngecek terus ini. Akar 3-nya nggak di pangkat 3, Bang. Eh, karena ini jadi tidak perlu di pangkat 3. Ya. Kalau kalau mau pangkat 3 tuh nulisnya berarti 24 pangkat sepertiga kali 3 pangkat sepertiga gitu.
Ini tuh sama dengan ini. Ya. Sorry. Proof. Kalau mau tahu buktinya tuh itu. Oke. Nah, terus kita tahu R-nya 2 akar 3. R sama dengan 2 akar 3 berarti T-nya sama dengan 2R sama dengan 4 akar 3. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Dari persamaan 2. Oke, dah. Selanjutnya luas permukaan tabung di atas. Oke. Nah, sekarang mari kita cari luas permukaan tabung. Itu adalah 2 kali luas alas gitu ya. Atau ginilah. Luas alas tambah luas tutup tambah luas selimut. Ini PR kuadrat, PR kuadrat. Nah, tinggal ini nih luas selimut. Luas selimut itu apa gitu. Ya, betul. Luas selimut itu, mari kita cek. Kalau tabung kan begini ya. Kalau kita potong, terus kita bentangin, gitu ya. Dia bakal jadi begini. Yang ini tuh semua bagian selimutnya. Sedangkan bagian ini tuh ya di atasnya. Kalau kita tutup, dia bakal jadi lingkaran. Gitu kan. Nah ini, panjang ke sini ini tetap tingginya. Terus karena ini, bagian yang atas kan nanti kalau dilipat, dia bakal jadi lingkaran kan ya. Maka ini sama dengan keliling lingkaran 2πr. Maka ini jadi 2πrt. Atau sama dengan 2πr R tambah T. Ya. 2pi dikali R, R-nya adalah 2 akar 3, dikali 2 akar 3 tambah 4 akar 3. Berarti 4pi akar 3 dikali 6 akar 3. Sama dengan 24 dikali pi dikali 6. Sorry, kali 3. 72 pi. Ya. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke. Bentar. R-nya, R tabung sama R bolanya sama. Ya, harus sama ya. Harus sama. Kenapa sama nih? Karena dia menyinggung tabung. Jadi R bolanya ini konsekuensinya. Konsekuensinya adalah R bolanya sama dengan R tabung, terus tinggi tabungnya jadi 2R. Ya, kita lihat ke sini ya. Ini R tabung, ini juga R bola. Ini R tabung. Aduh, potong itu. Ini R tabung. Sama ya, sama. Jadi gitu ya. Siapa tadi anak? Aura. Begitu Aura. Saya istirahat bentar dulu ya, 5 menit paling. Bang, boleh minta coret-coretan yang di slide berikutnya nggak, Bang? Yang di bawah tadi nih. Oh ini, nih. Oke. Oh Ya, dilihat. Oke, kasih, siap. Bang. Yuk.
Bentar ya, aku ke toilet dulu. Kita mulai lagi jam 9. Pas. Halo, halo. Sorry, telat 2 menit. Ah, oke, agak pelan ya.
Oke, aku coba ya. Sebenarnya bisa sih aku ngajar. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ini, ditanyain aja ya guys ya. Kalau misalnya aku terlalu cepat, dan kalian masih bingung, langsung tanyain aja gitu. Dan tenang aja, ini catatan nanti bakal aku share ya. Cuma tulisannya agak jelek gitulah. Ya maklum lah ya. Jadi kalian coba baca sendiri aja. Aduh, ini aku paling nggak suka nih soalnya statistik. Oke, kita punya soal statistik. Ini share-nya kelihatan kan? Masih kelihatan aman. Oke. Next, kita mau bahas ini. Jadi kita punya ini dulu, informasi satu dulu. 5 tambah 7 tambah 8 tambah 11 tambah 13 tambah X tambah Y dibagi 7 sama dengan 9 ya. Ini rata-ratanya adalah 9. Ya, maka ini tinggal dihitung saja. Ini berarti 44 tambah X tambah Y sama dengan 63. Berarti X tambah Y sama dengan 19 ya. Ya, betul. Oke, sampai sini aman ya. X tambah Y sama dengan 19. Terus, apa ya? Nih. X dan Y adalah bilangan asli berurutan. Ini terserah gitu ya. Mau gimana. Berarti bisa X-nya 10, Y-nya 9. Bisa X-nya 9, Y-nya 10. Yang penting berurutan gitu. Jadi kalian bisa tulis X sama dengan X plus 1 atau X sama dengan, sorry, kok X plus 1 sih. Y plus 1 atau X sama dengan Y min 1, sama aja. Kalian bakal mendapatkan kesimpulan salah satu dari dua ini. Tapi kita nggak tahu kan mana yang berurutan, makanya aku tulis dua-duanya. Kemungkinannya. Ya, Aura, silakan. Bang, berarti ini ada kemungkinannya itu ya. Misalnya ini kan kalau ditotalin 19. X-nya itu 4, Y-nya enggak. Berapa ya? Pokoknya enggak 9 sama 10 gitu loh. Tapi Ya. nanti posisi berubah. Jadinya misalnya 4 tadi kan. 4, 5, 7, 8. Enggak ada kemungkinan kayak gitu ya, Bang? Oke, kenapa aku bilang nggak ada kemungkinan kayak gitu? Karena ada statement ini. X dan Ya Y kalau adalah berurutannya berubah bilangan asli gitu. berurutan. Maka dia harus kayak gini. Atau kayak gini. Oh, berarti yang berurutan itu X dan Y aja ya. X dan Y itu Ya, nggak mungkin ngerubah urutan yang lain ya, Bang ya? ya, yang berurutan X sama Y-nya aja. Betul. Oke. Sip. Kasih, Bang. Sip, mantap. Oke, Y, Y merupakan nilai terbesar. Y-nya antara 9 atau 10. Jelas enggak ya? Karena masih ada 11, masih ada 13. Jadi mau kondisi yang manapun, Y nggak mungkin nilai paling besar. Maka opsi 1 udah pasti salah ya. Sep, sep, sep. Nah, ini kan enak. Jadi kita tinggal ngecek 2 dan 4. Nah, kalau soal pilihan 1, 2, 3, 4 ini enaknya. Gitu ya. Jadi kalian tuh, misalnya kalau satu benar, kalian bisa coret ini kan. Ini sama ini. Sisa 3 pilihan lain. Gitu. Ya, berarti yang kalian perlu cek tuh cuma 2 dan 4. Gitu kan. Karena ini 3-nya udah pasti benar. Kayak gitu. Oke. Next. Berarti ini kalau dari sini 4 udah pasti benar. Kita cuma cek 2 benar atau salah. Yang kedua, median data di atas adalah 9. Berarti dia kan urutan datanya adalah 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Kita nggak tahu siapa 9, siapa 10. Pokoknya ada 9 dan ada 10. Mediannya adalah
9. Berarti jawabannya adalah C gitu ya. Nah, kalau jangkauan itu X maksimum dikurangi X minimum. Ya, 13 dikurang 5. 8 ya, udah pasti salah. Nah, dan seterusnya. Yang kuartil tuh nantilah ya, kalau misalnya ada butuh baru kita bahas, karena rumusnya tuh agak aneh. Aku juga kurang paham rumusnya. Oke, itu buat soal yang ini ya, yang statistik ini. Dan ngomong soal statistik, statistik itu penting. Kalau kalian tahu dunia machine learning, sering dengar machine learning, artificial intelligence, itu salah satu basicnya adalah statistik. Ya. Jadi kalau yang mau kerja di sana, ya kuasai statistik gitu ya. Dan itu gajinya gede ya. Orang-orang yang kerja di sono tuh, data scientist, apa namanya, machine learning engineer, kayak gitu tuh gajinya gede. 2 digit bisa itu. Jadi bahkan lebih gede daripada jadi dokter gitu. Oh, nice. Nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, enaknya kalau begini adalah apa namanya? Pecah semua bilangan besar ke bilangan prima ya, prima. Jadi misalnya 24. 24 itu 4 kali 6 ya, atau 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kayak gini. 14 itu 2 kali 9 atau 2 kali 3 pangkat 2. 9 itu 3 kuadrat, 8 itu 2 pangkat 3 ya. Nah, sehingga X pangkat 9-nya berarti pangkat 8, 18 itu adalah 2 kali 3 kuadrat pangkat 3. Ini dan sama inilah ya. Start X itu adalah X pangkat min 1. Berarti ini adalah 3 pangkat min 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 pangkat 6. Gitu ya. Ya, silakan Rifki. Bang, itu tadi 2 kali 5 pangkat 3 itu di mana ya dapatnya? 2. Kali Oh, 5. ini bukan 5, sorry, ini 3. Oke, oke. Sorry. Ya. Nah, ini 3 kuadrat ya. Ya udah, ini tinggal dikumpulin ya. Ini itu berarti ingat A pangkat B di pangkat C itu A pangkat B kali C ya. Berarti terus ini kalau ada AB pangkat C itu bisa kita pisah gitu ya. Berarti ini 2 pangkat 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 pangkat 3. Udah, aku kaliin dulu aja semua. Dibagi. Nah, ini bisa langsung saja. 3 pangkat min 4. Ini 2 pangkat 3 kali 6, 18 ya. Lanjut. Ini kita tulis dulu semua. 2 pangkat 24. 3 pangkat 8. 2 pangkat 3. 3 pangkat 6. 3 pangkat min 4. 2 pangkat 18. Ini kita gabungin dulu. Ingat. A pangkat B, A pangkat C, A pangkat B tambah C. Ya. 2 pangkat 24, ini ditambah 3 berarti. Ya. Terus 3 pangkat 8 ini berarti tambah 6. Terus ini 3 pangkat min 4, ini 2 pangkat 18. Terus ingat kalau A pangkat B bagi A pangkat C, A pangkat B kurang C.
Ini berarti ada 18 di bawah. 2 pangkat 24 tambah 3 kurang 18. Ini 3, 8 tambah 6 kurang minus 4. Ya. Sama dengan, ya udah nih tinggal dihitung 2 pangkat 9 kali 3 pangkat 18 gitu ya. Ini X pangkat 9. Berarti kalau akar pangkat M itu kan seper M ya. Berarti X-nya adalah 2 pangkat 9, 3 pangkat 18, pangkat seper 9 ya. Dipisah lagi kayak tadi. Berarti 2 dikali 3 pangkat 2. 18 ya. Ini berarti X-nya 18. Apakah bisa dimengerti teman-teman? Silakan kalau ada yang mau tanya dulu atau mau dicatat dulu barangkali. Bang, tadi yang 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 18 dipangkatkan 1/9 itu akar 9 ya berarti? Ya betul. Nih pakai sifat yang ini. Oke, oke. Masih Bang. Yuk. Aman ya? Kita lanjut ya. Atau berapa soal bisa kita jawab dari ini. Semoga banyak. Wow, matriks. Matriks ini juga dasar dari machine learning ya. Lebih tepatnya bukan matriksnya tapi namanya aljabar linear. Dan salah satu skillnya adalah matriks, ya, skill matematiknya. Bentar. Oke, review dulu. Review perkalian matriks 2 kali 2. Ya. Jadi kalau kita punya A1, jangan A1 lah, pakai ini aja. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Ini kan artinya kita lihat ya, ini kalikan dulu dengan yang ini, gitu ya. Di AE ditambah BG, ya. Terus ini kalikan dengan ini. AF tambah dengan BH. Ini kalikan dengan ini. Aduh, salah. CE ditambah DG. Berarti ini juga sama CF ditambah DH. Udah, gitu ya. Nah, ya udah tinggal mainkan. Mainkan saja. Hmm, hmm, hmm. Aku tulis dulu. Nah, baru kita operasikan ya. Nah, ini kali ini ya. Berarti X plus 1 kali 1 ditambah 2 kali 3. Ini X plus 1 kali 2 tambah 2 kali 4Y min X. Ya. Terus ini 5 kali 1 tambah 1 kali 3. 5 kali 2 tambah 1 kali 4Y min X. Ya. Ini sama dengan 15 Z 8 14. Ya.
Oke, ini berarti X plus 1 plus 6 ya, berarti X plus 7. Ini 8. Ini berarti 2X plus 2 ditambah 8Y min 2X ya. Terus ini 10 tambah 4Y min X. Nah, ingat kesamaan matriks ya. Kalau dua matriks itu sama, berarti komponen-komponen yang posisinya sama juga bernilai sama. Ya, maksudnya gini. Ini kan kedua matriksnya sama nih, ada tanda sama dengan. Berarti ini sama dengan ini. Tuh, plus ini sama dengan ini. Gitu ya. Kita tinjau bagian yang ini dulu. Aku kasih warna lah ya. Ini sama ini ya. X plus 7 sama dengan 15, berarti X-nya 8. Terus kasih warna yang berbeda untuk yang ini. 10 tambah 4Y min X sama dengan 14. Oke. Ini buat ini buat yang hijau. Oke. Wah, ini buat yang buta warna agak susah ini. Dari kedua ini, berarti kita dapatkan 4Y min X kan sama dengan 4. Padahal kita tahu X-nya 8. Berarti 4Y-nya 12, Y-nya sama dengan 3. Ditanya adalah, apa yang ditanya? Bentar. Yang ditanya adalah X tambah Y, teman-teman. Sehingga X tambah Y sama dengan 8 tambah 3 sama dengan 11. Ini adalah kesimpulan kita. Oke, sampai di sini apakah sulit dimengerti atau mudah? Aman ya? Hmm. 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 Kita cek lagi soal selanjutnya. Aduh, ini agak ribet juga nih. Waduh. Kenapa ada begini? Oke, nah kita punya persamaan eksponensial. Ini disebutnya persamaan eksponensial ya. Lagi-lagi kita coba nyatakan dalam bilangan prima ya. Berarti ini bisa ditulis begini kan. Ini paham ya? Terus 1,5-nya bisa kita tulis. Sehingga persamaan ini menjadi, aku tulis di sini.
Ya, begini ya. Oke, nah terus ini kita juga bisa tulis sebagai 2/3 pangkat min 1. Ya, Rizky, kenapa? Bang, tadi gimana kok bisa jadi 3/2 pangkat 2x min 9? Oh, ini karena 1,5-nya ditulis 3/2. Bukan yang sebelumnya lagi itu, yang di pojok kanan atas. Ini. Ya. Ya, ini kan ini soalnya ini 1,5. Kita buat ini doang, menyederhanakan bentuk si persamaan yang ini gitu. Oh, Dua 3/2 serinya jadi itu ini. dari 1,5-nya ya? Ya, betul. Oh, oke, oke. Oke ya. Terus ya udah. Berarti ini kita tulis lagi. Cuma ini sekarang kaliin aja. 2x tambah 4. Aduh. Ini berarti 2/3 pangkat min 1 kali 2x min 9/4. Gitu ya. Nah, ini udah sama nih pangkatnya nih. Tinggal di cancel saja. Berarti sama dengan min 1 dikali 2x min 9/4 gitu ya. 2x plus 4. Ini 4-nya aku pindahin ke sini ya. Dikali 4 min 1 kali 2x min 9. 8x plus 16 sama dengan minus 2x plus 18 ya. Ini berarti 10x, ini 2. X-nya sama dengan 2/10, 0,2 ya. Berarti ini lebih dari minus 0,8. Berarti jawabannya ya A ya. Apakah bisa dimengerti teman-teman? Bang, itu kok min 1 dikali 2x min 9 sama dengan min 2x tambah 18 ya? Min 1 kali 2x min 9, yang ini, Iya, sama dengan, nggak jadi tambah oh, 9. oh, ya benar-benar, hai, salah. Tuh, mabok. Ini 9, berarti, wah, sabar ya, harus diedit dulu. Jadi ini salah. Oh, iya. 9 kurang 16 minus 7 ya. Berarti X-nya adalah minus 7/10 sama dengan minus 0,7. Ya, ini tetap lebih gede sih. Masih benar. Ya, aman ya teman-teman. Kalau aman kita lanjut. Oh, mana. Aduh, potong. Ini. Oke. Wait. Sabar. Kela. Guys. Oke. Nah, satu segitiga PQR dengan sudut siku-siku di Q. Kita gambarkan di sini.
QR itu 4. Oh ya udah. Ini gambarnya tidak proporsional ya. Bisa aja ini lebih panjang daripada yang ini. Ini untuk kemudahan saja. QR sama dengan 4. Sin P sama dengan 2 kali 3. Padahal sin P itu kan depan per miring ya. Berarti kan depannya QR dibagi miring. 2/3 akar 2 sama dengan 4 per PR. Ya. Ya, berarti bisa kita coret 2. Berarti PR-nya sama dengan 3 kali 2, 6 dibagi akar 2. Ini kali akar 2 per akar 2. 3 akar 2 ya. Berarti P-nya adalah, maka kita goras saja. Ini 1, terus ini PQ ya, PR kuadrat kurang QR kuadrat ya. 3 akar 2 kuadrat kurang 4 kuadrat. 18 dikurang 16. Akar 2. Oke, akar 2. Tandai dulu. Tandai dulu. Oke. Sin R. Mari kita cek. Langsung aja ya. Langsung aja. Sin R. Depan per miring. Depan. Aduh, aduh, aduh. Depannya adalah miringnya adalah 3 akar 2. PR ya. Sepertiga. Oke, ini benar. Selanjutnya, tangan P. Tangan P itu adalah depan per samping. Depannya adalah QR, sampingnya adalah PQ. QR-nya 4, sampingnya adalah akar 2. Ya udah kali akar 2 per akar 2 saja ya. Aduh. 4/2 akar 2. Sama dengan 2 akar 2. Sama dengan akar 8. Ya, ini betul. Terus ini. PQ tambah PR adalah, bentar. PQ itu akar 2, PR itu 3 akar 2. 4 akar 2. Oke, ini benar. Terakhir luas segitiga PQR. Ya udah, ini setengah kali PQ kali QR. Oke, berarti benar semua ya. Berarti ada 4. Oke ya, berarti ini jawabannya. Apakah bisa dimengerti? Bentar ya, bentar.
Oke, ya sepertinya ini untuk soal yang ini. Dan kita sepertinya masih punya banyak soal. Oh, ini terakhir ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waduh, baru 7 soal ya. Dan aku kira mungkin lebih baik kalau kita bahas next saja karena sudah 9.30 juga. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Bang, kenapa tan sama dengan akar 8 betul? Oke, karena tan P-nya sama dengan akar 8, ya dicek aja ya. Tan P itu kan 8 per samping, 4 per akar 2. 4 per akar 2 itu ini. Kalian akar 2 per akar 2, jadi 2 akar 2. Nah, 2 akar 2 tuh kalau 2 yang dimasukin ke akar kan jadi 4. 4 kali 2 akar 8. Ya, kurang lebih begitu, Izan. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Oke. Oke, kayaknya segini dulu ya, teman-teman ya. Eh, Semoga bisa konsisten, baik akunya ataupun kalian. Semoga makin rame. Eh, besok, besok nggak tahu ya. Kalian lebih milih kita bahas soal atau aku ngebahas tips-tips lain? Bebas sih. Kalau misalnya mau tips-tips lain, aku bakal ngebawain tentang cara belajar sih. Belajar cara belajar. Dan beberapa tips, apa namanya, personal development yang lain lah. Gitu. Kalau misalnya mau ngebahas soal juga. Tapi dari vote, kelihatannya hari Ahad itu pada pengennya bahas chit-chat about dunia kampus, anjay. Ya. Nanti aku juga coba ngundang beberapa alumni Man satu yang lain ya. Kayak mungkin aku bakal ngajak Hakim. Kalau kalian tahu Hakim itu angkatan aku juga. Angkatan 40, Man satu angkatan 40. Hakim sekarang lagi di Polandia, BTW. Lagi apa ya, penelitian lah gitu bisa dibilang di sana. Hakim tuh sebenarnya mahasiswa IPB ya, jurusan biokimia. Sekarang lagi di Polandia. Nah, jadi mungkin kalau ada waktunya aku coba undang juga Hakim. Mungkin siapa lagi ya? Beberapa anak kedokteran kayak Ading. Ading tuh Man satu angkatan 41, dia di UNAN. Ya, atau Tari. Tari itu angkatan Ading juga cuma di Unri. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Dan mungkin beberapa alumni-alumni lain yang menurut aku keren gitu. Sebenarnya keren-keren sih. Ya, yang IPS juga kalau mau request boleh ya. Aku nggak banyak kenalan anak IPS. Awal cuman satu ansos soalnya tidak bergaul. Siapa ya top of mind aku anak IPS? Kalau yang kuliahnya IPS aku ada beberapa kenalan. Oh, inilah. Enggak ding. Mereka anak IPA cuma kuliah di IPS. Kayak kalian tahu si Ahmad tuh di grup. Itu dia hubungan internasional Unri. Terus beberapa anak Man satu di UB angkatannya Ahmad tuh ada jurusan IPS tuh kayak Kaisar tuh di psikologi, Hafiz Atian tuh di Basjab, Sasjab sastra Jepang. Apa ya? Paling yang dari UI sih, yang kriminologi itu kayaknya dari IPS. Nanti aku coba chat ya. Kalau di ITB belum ada tuh yang soshum, baik yang FSRD ataupun sekolah bisnis manajemen. Kalau kalian ada yang tertarik ke sana tuh keren banget ya.
Karena kalau SBM kalian beneran belajar jualan sampai bikin startup sendiri. ITB itu punya inkubatornya, inkubator buat bikin startup. Jadi kalian bakal dibimbing. Kalau FSRD juga sama, itu udah dikenal lah FSRD ini ITB kemana-mana. Nah, nanti aku coba cari-cari lah ya alumni.